Nah, Ustadz ini teman-teman ya menanggapi Bahar Smith ini mengatakan siapapun mereka, mau nasabnya tersambung ke siapapun, mau keturunan siapapun, kalau perkataannya hanya mencaci maki, menghina, maka dia bukan kiai, bukan ustadz, bukan pula habib, tapi bajingan katanya teman-teman. Nggak usah melok-melok si model ngoten niku. Siapapun, lahir dari siapapun, keturunan siapapun, nasab siapapun, kalau sudah caci maki, ujaran kebencian, merovokasi orang untuk tidak rukun, itu bukan kiai, bukan habib, bajingan. Itu bukan kiai, bukan habib, bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada Ustadz yang menanggapi kelakuan Bahar Smith teman-teman, terutama ya caci makiannya, khususnya kalau kita bicara masalah pemerintah. Ya memang faktanya seperti itu. Bahar Smith ini siapapun pemimpinnya teman-teman selalu dicaci maki. Itu bukan kritikan tapi caci maki teman-teman. Sebagaimana yang terbaru yang sudah viral beberapa bulan yang lalu, Prabowo disebut sebagai pengkhianat teman-teman, gara-gara mungkin dulu mereka pernah berkoalisi ya, didukung oleh para habaib, namun karena Prabowo kalah lalu diminta oleh Pak Jokowi masuk dalam kabinetnya, maka mereka merasa ya dikhianati teman-teman. Jadi model-model Bahar Smith ini teman-teman ya, maunya itu dia yang dituruti, dia yang diikuti. Nah, Ustadz ini teman-teman ya menanggapi Bahar Smith ini mengatakan siapapun mereka, mau nasabnya tersambung ke siapapun, mau keturunan siapapun, kalau perkataannya hanya mencaci maki, menghina, maka dia bukan kiai, bukan ustadz, bukan pula habib, tapi bajingan katanya teman-teman. Saya yakin teman-teman kalian merasa terwakili kemarahan kalian, ya mungkin selama ini kalian juga ingin membalas ucapan-ucapan ya busuk dari si Bahar Smith ini. Tapi tenang teman-teman, kita sudah terwakili dengan Ustadz ini. Taib, coba kita simak penjelasan dari Ustadz ini menanggapi si Bahar Smith pirang ini teman-teman. Jokowi salah, Prabowo ke perhatian itu salah nih meneh. Diomongnya karo Habib Cahaya jarane Prabowo pengkhianat. Ora usah ditangkep ora ini bocah ini. Betul. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, nggak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Rambut pirang ya. Rambut pirang. Aku turunan Nabi tapi akhlaknya bejat bocah. Bejat. Nggak malati aku ngomongin ini. Pasti rame nih cuma. Anjing babi. Kenapa kau hina-hina Habib Rizik? Enggak. Nih cucu Nabi nih. Anjing babi. Kenapa kau hina-hina Bahar Smith? Allah bakal nanya gitu. Kenapa? Karena binatang. Suwe-suwe kok nggak pengen ngomong tapi malah nih kasihan habib-habib yang lain diboikot yang nggak tahu apa-apa. Ya gara-gara 1, 2, 3 orang oknum berapa puluh dari Ba'alawi itulah yang nggak punya adab, akhirnya yang punya adab ikut ke boikot. Yo karepe bocah pirang wi karepe presiden kon manut dhek kabeh. Sing cocok karo karepe utek dhek kuwi. Betul. Sehingga dia menganggap bahwa yang tidak cocok dengan dia salah semua. Kowe iki sapa? Kowe iki Siapa? Jasamu Opo? Penak toh? Siapapun itu Prabowo presidenmu, pilihanmu. Biyen ya mau pilih mau gadang-gadang grupe wong kuwi. Ya ora. Ngalek-ngalek Jokowi. Didukung oleh Babe Haikal kambiyen. Bagele karo bloke Prabowo masalah zaman semonten karo wong-wong kuwi. Saniki Babe Haikal dadi wonge Prabowo geger meneh. Dilokne pengkhianat, lek Babe Haikal dilokne pengkhianat aku rada masuk. Lek Joko sapa Prabowo itu kan pengkhianat gara-gara enggak cocok BDE. Astagfirullah. Enggak cocok dengan ulama-ulama. Ulama yang mana goblok? Ulama yang sebelah mana yang enggak cocok dengan dia? Nggih. Pilihan sudah usai, kalah aku nih kalah. Walaupun jagomu kok katanya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang lahir kalah ya bangga. Nomor 1 kan jadi Imam Mahdi kalah ya enggak kalah.
Tapi Habib udah dicaci maki, menghujat, ngelok-ngelok nih, apalagi seorang presiden. Itu adalah kehormatan bangsa mau caci maki. Apa kira-kira mulut Rasulullah mengajarkan semacam itu? Mau kiai, mau habaib, nggak pantas ditiru yang model semacam itu. Faham jamaah? Nggak usah melok-melok si model ngoten niku. Siapapun, lahir dari siapapun, keturunan siapapun, nasab siapapun, kalau sudah caci maki, ujaran kebencian, merovokasi orang untuk tidak rukun, selesai, tinggalkan. Itu bukan kiai, bukan habib, bajingan. Itu bukan kiai, bukan habib, bajingan. Nah, teman-teman, harus ada ya ustadz, kiai atau lawan Bahar Smith yang seperti ini, teman-teman. Ya, meskipun ya jangan meniru ucapan-ucapan kasar yang ya hampir setiap di majelisnya mengeluarkan kata-kata binatang ya. Cukup ya bajingan saja, teman-teman. Karena apa? Ya nggak pantas. Lebih-lebih mengaku sebagai cucu Nabi, ya Allah. Ini membawa nama besar Nabi SAW. Ya, makanya benar yang dikatakan ustadz ini. Apakah Rasulullah itu mengajarkan kita saling mencaci maki, teman-teman? Ketika misalkan ya tidak sesuai dengan selera kita berbeda faham, teman-teman, nggak mesti. Dan model-model Bahar Smith ini kalau nggak sesuai dengan seleranya, kalau keinginannya, kemauannya nggak dituruti, teman-teman ya, maka dia sebut orang-orang ya sebagai pengkhianat, ya pokoknya dianggap sebagai musuh, ya lalu disebarkan di panggung-panggung ceramahnya, dicaci maki, disebut namanya, teman-teman. Meskipun saya katakan khusus bab ini, bab mencaci maki, teman-teman ya, tidak semua ya para kabib-kabib ini kelakuannya seperti itu. Tapi kalau urusan doktrin, kalau urusan cerita-cerita khurafat ya kita katakan hampir semua di antara mereka. Tapi khusus ya pembahasan kita di video ini, teman-teman, bab mencaci maki, ya bab menghina, terkhusus kepada pemimpin, kepada presiden, teman-teman. Padahal dulu Prabowo juga ya mereka-mereka ini yang mengusung. Ya, tapi ketika kalah, ya ketika rivalnya Pak Jokowi, lalu ya ditarik oleh Pak Jokowi menjadi menterinya, menhannya, ya, jadi orang-orang ini Ba'alawi, terutama Bahar Smith ya, kemudian Rizik Syihab, merasa dihianati karena mereka berharap ya Prabowo ini selalu berada di oposisi, teman-teman ya, biar ada kawannya, maksudnya kawan mereka ini mengkritik Jokowi, teman-teman, mengkritik pemerintah. Ya mengkritik juga nggak seperti itu ya, di panggung-panggung ceramah mencaci maki, diumbar-umbar, teman-teman. Ya kamu yang mengaku sebagai cucu Nabi, apa nggak tahu hadis Nabi ya yang mengatakan jika kalian ingin menasihati pemimpin kalian, maka jangan kalian nasihati dengan cara terang-terangan, tapi ambil tangannya, kemudian kalian berbicara empat mata, ya maka di situ kalian nasihati. Kalau nasihat kalian diterima, maka itu yang diharapkan. Tapi jika pemimpin kalian menolak nasihat kalian, maka kalian sudah menunaikan kewajiban kalian, selesai. Tidak ada unsur paksaan di sini, teman-teman. Kalian ini beda, ya di panggung-panggung ceramah, demonstrasi, dikit-dikit kumpul ya demo, ya kemudian ya berteriak-teriak pakai apa? Loudspeaker, teman-teman. Ya biar masyarakat tahu. Ini provokasi namanya, model-model seperti itu. Mana faktanya, buktinya kalian mengaku sebagai cucu Nabi, tapi jauh praktek kalian dari apa yang ya diajarkan oleh Rasulullah. Terutama kalau kita bicara masalah bab ya ketaatan terhadap pemimpin, teman-teman. Ya, terhadap pemimpin yang zalim, teman-teman ya, ada cara-caranya. Ya, nggak mesti karena pemimpin kita mungkin kita anggap sebagai pemimpin yang zalim, lalu kita berteriak-teriak di panggung ceramah. Ya, lebih-lebih ini Pak Jokowi, Pak Prabowo ya, kezaliman apa yang mereka buat, teman-teman? Ya, mereka ini manusia biasa, ada kesalahan, ada kekurangan, mereka manusia biasa. Ya, tapi apakah kita tidak mengedepankan, teman-teman, nasihat dengan cara-cara yang baik? Ya, seorang ulama dahulu yang bernama Fudail bin Iyad, teman-teman, yang dikenal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama besar, pernah berkata, jika aku memiliki satu doa dari Allah Azza wa Jalla yang mana doaku itu mustajab, maka aku akan peruntukkan bagi pemimpinku. Karena apa, teman-teman? Baiknya pemimpin maka berpengaruh juga bagi rakyat. Karena pemimpin bisa membuat kebijakan-kebijakan, teman-teman, dan mengajak dengan mudah ya masyarakat untuk ya mengikuti arahan tersebut, teman-teman. Nah, tapi ini mana prakteknya ya? Dari hadis Nabi pun tidak diterapkan, teman-teman. Kemudian ya tidak meniru bagaimana cara para ulama
ya untuk mendoakan minimal para pemimpin-pemimpinnya. Ini enggak, terbalik. Bukannya mendoakan malah mencaci maki, teman-teman. Yang jadi pertanyaannya, kalian ini mencaci maki, selama ini mendemo pemerintah, berteriak-teriak, menghina pemimpin, menghina Jokowi, menghina Prabowo. Apa hasil kalian? Coba tunjukkan. Apa hasil kalian dari berteriak-teriak? Ya, hasil kalian dari mencaci maki apa? Enggak ada. Tujuan kalian memang murni ya untuk kepentingan kalian sendiri, ya, bukan kepentingan untuk umat. Ya, tapi kalian bawa-bawa nama umat, katanya membela umat, ya, yang ditindas, membela rakyat kecil. Mana? Justru kalian hidup bermewah-mewah di negeri ini. Jauh sekali dengan apa yang kalian keluarkan selama ini. Katanya membela rakyat kecil, tapi faktanya justru kalian mempertontonkan ya bagaimana kehidupan kalian bermewah-mewahan. Kemudian kalian share di media sosial. Nggak sesuai ucapan kalian, ya. Ini bohong semua. Karena apa? Kalau kita minta bukti dari hasil kalian berteriak-teriak selama ini, menghina, mencaci maki, terutama pemimpin, apa? Ya, apa andil kalian untuk negara ini? Nggak ada. Selain kalian hanya mengungkapkan ya unek-unek kalian, ketidakpuasan kalian. Dan ketidakpuasan kalian itu berhubungan dengan kalian sendiri, bukan hubungannya dengan rakyat. Jadi ya sudahlah, jangan sok-sokan merasa menjadi pahlawan kesiangan di negeri ini. Karena apa ya? Faktanya ya berbeda 180 derajat. Rakyat kecil yang katanya kalian bela, justru rakyat kecil tersebut menyaksikan bagaimana ya model-model kehidupan kalian. Kalian tunjukkan kemewahan kalian. Lebih-lebih si Bahar Smith ini, teman-teman. Jadi nol besar ya, nol besar ya dengan apa yang kalian keluarkan. Faktanya sama sekali tidak ada. Pemimpin selama ini diam ya, bukan merasa takut dengan kalian, tapi bisa jadi karena kalian dianggap sampah, nggak penting ya. Jadi nggak penting menanggapi kalian. Tapi ya nanti kita lihat saja, teman-teman, apakah di era Pak Prabowo ini orang-orang model-model Bahar Smith ini yang sering menghina, mencaci maki pemimpin ya akan dibiarkan bebas begitu saja. Kita lihat saja. Ini kan masih baru beberapa bulan, teman-teman ya. Toib. Mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.